Anyam berarti anyaman. Semua finishing material dan touch-nya premium banget. Dari segi kualitas itu menjadi tantangan besar karena ketika kita berjualan di skala yang lebih besar dengan kompetisi, kita harus benar-benar memperhatikan produk-produk yang dibuat. Ketika kalian menentukan DNA dari bisnis tersebut, kalian tuh harus benar-benar mempertanggungjawabkannya. Duanyam itu memiliki visi untuk membangun brand yang memang sustainable. Produknya harus bagus. Welcome back to Podcast Unboxing. Kembali lagi bersama saya Mohtred, host yang kalian kangen-kangenin. This podcast brought to you by Universitas Ciputra, Jakarta. Kembali lagi di episode yang kedua setelah nih episode ke-1 sudah tayang. Yang belum nonton, tonton dulu. Kali ini kita sudah kembali kedatangan tamu yang sangat spesial, very important person. Dialah, waduh, biarkan dia sendiri yang akan berkenalan. Tapi podcast unboxing yang sekarang ini sangat spesial karena ada double host. Satunya adalah biarkan dia sendiri yang kenalan. Ini dia co-host kita. Oke, halo semua, perkenalkan aku Windy, aku koordinator dari entrepreneurship. Baik, itu tadi Bu Windy dan ini dia narasumber yang saya tadi bilang very important person. Ini dia. Hai semuanya, nama saya Melia Winata, co-founder dan CEO dari Duanyam. Untuk yang belum tahu Duanyam itu apa, Duanyam adalah sebuah brand atau social enterprise yang memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan para perempuan di pelosok daerah Indonesia melalui kegiatan kerajinan tangan anyaman. Nah, Duanyam sendiri sudah memberdayakan lebih dari 1.600 perempuan di pelosok Indonesia dan kita saat ini produk-produk atau karya anyamannya bisa didapat tidak hanya di Indonesia tapi juga sudah di mancanegara. Salam kenal. Waduh, keren banget. Ini berarti sudah termasuk international brand loh. Nah, kita mau bahas tentang brand Duanyam itu sendiri ya. Sudah terlihat di tangan saya. Ini dia adalah produk yang digadang-gadang atau produk yang memang yang sangat premium itu ya. Nah, ini kita pengen bahas nih. Kak Melia, ini tuh kan emang Duanyam berarti anyaman gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat, saya sendiri nih ngelihat, ini semua finishingnya ini kayaknya material dan finishing touch-nya kayak premium banget. Apakah benar ini emang konsepnya ini kelas high-end atau kelas premium? Ya, jadi brand positioning Duanyam sendiri itu memang di kelas premium dan untuk produk-produk kita itu menjadi tanggung jawab daripada Duanyam untuk memberikan arahan dari segi desain produk dan juga standar kualitas. Jadi sejak tahun 2014, sejak Duanyam berdiri sampai saat ini kita secara konsisten memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan atau menyamakan standar kualitas daripada produk-produk yang dibuat oleh para ibu-ibu. Nah, jadi hasil produk yang dipegang sama Pak Mohtar ini adalah kombinasi daripada anyaman dengan kain wastra Indonesia, di mana produk ini kita namakan tablet sleeve atau organizer sleeve, di mana kita bisa taruh kita punya tablet, notebook, bolpen, cocok untuk dipakai meeting atau mungkin ke kampus, ke sekolah. Dan memang produk-produk seperti ini kita desain untuk menjadi produk corporate gifts ya, atau souvenirs atau merchandise untuk event. Nah, kenapa seperti ini konsepnya? Karena kita itu berangkat dari banyaknya produk-produk yang akhirnya tidak menjadi fungsional atau tidak digunakan dan banyak sekali corporate gifts itu menjadi waste. Nah, dengan konsep seperti ini kita ingin menghadirkan produk-produk corporate gifts yang memang bisa diterima oleh penerimanya, baik itu dari brand ataupun dari korporasi, yang dimana produk tersebut bisa berguna, memberikan value, dan juga tidak berakhir di tempat sampah. Jadi kita bikin desainnya yang memang premium, brand positioningnya premium, kita kombinasikan karya anyaman tangan ibu-ibu dari pelosok daerah Indonesia, yang dimana finishingnya juga sangat kita perhatikan supaya produk-produk seperti ini bisa bersaing tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri gitu.
Oke, berarti emang produk ini emang udah di brand positioningnya sudah kelas premium. Nah, pertanyaannya itu adalah memang untuk pemilihan ini tenun ya namanya. Iya, tenun. Terus anyamannya ini dari apa nih bahan utama? Anyaman yang dipegang Pamoh ini adalah dari anyaman daun lontar, dan ini Daun memang lontar. merupakan bahan baku yang khas dari daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, patternnya sendiri ini memang pattern anyaman yang sudah eksis atau sudah ada dari daerah lokal. Tetapi yang kita perhatikan adalah misalnya pattern ini memiliki misalnya suiran ya, lebar daripada suirannya mau kecil mau besar. Mungkin ada beberapa produk lain yang kita punya misalnya seperti keranjang anyaman, itu juga kita sesuaikan ukuran-ukuran keranjangnya dengan demand yang ada. Jadi kita harus pikirkan dulu dalam mendesain sebuah keranjang, kita harus pikirkan keranjang ini akan digunakan untuk apa. Ketika kita sudah tahu untuk apa, kita bisa menentukan atau mendefinisikan ukuran produk keranjang yang tepat untuk keperluan A dan keperluan B itu seperti apa. Nah, memang tantangannya Pamoh itu cukup besar karena ibu-ibu penganyam kita itu cenderung itu menganyam produk keranjang sesuka hati mereka gitu ya, karena biasanya hanya dipakai untuk keperluan rumah tangga, dipakai di rumah, dipakai untuk upacara adat. Jadi tidak pernah ada spesifik ukuran yang detail. Saya mau ukuran misalnya 10 cm kali 10 cm, itu nggak pernah ada. Jadi ketika kita masuk dan mulai menstandarisasi ukuran dan kualitas tersebut, itu menjadi tantangan besar pada saat itu. Sehingga yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk menjelaskan kepada ibu-ibu penganyam kenapa ukurannya harus spesifik, kenapa harus sama produk yang pertama dengan produk yang kedua dengan produk seterusnya. Dengan pemahaman penggunaan daripada produk-produk yang memang kita desain, ibu-ibu di sana mulai mengerti kenapa ukuran itu menjadi sangat penting, standar kualitas itu menjadi sangat penting. Gitu. Nggak salah ya, ternyata ini sudah go internasional karena sampai sedetil itu. Wah, luar biasa. Oke, kali ini Bu Windy pasti punya pertanyaan-pertanyaan juga nih. Oke, berarti berangkatnya dari sana dan pastinya ada problem ya di sana yang kalian solve. Jadi cara kalian ngajarin, cara kalian juga training itu luar biasa. Karena kan ketika kita berbicara dengan masyarakat, kita harus menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan cara mereka berpikir, cara mereka itu juga memahami dan akhirnya bisa melakukan apa yang diminta sama brand tersebut. Oke, gimana nih caranya Du Anyam itu mengemas segala sesuatunya dalam storytelling dari sebuah brand Du Anyam? Ya, jadi terkait dengan brand, kami memang sejak awal selalu menyematkan cerita-cerita ya, dampak sosial atau social impact ibu-ibu penganyam kita yang kita berdayakan, cerita-cerita role modeling di desa yang memang kita masukkan menjadi marketing collaterals atau marketing communication kita di setiap produk yang Du Anyam buat. Kenapa ini penting? Karena kita ingin menyampaikan misi dan dampak sosial yang dibangun oleh Du Anyam ke komunitas, dan itu juga bisa menjadi bagian dari para pembeli atau para pengguna daripada produk-produk kita. Sehingga siapapun yang menerima produk kita, mereka tahu bahwa produk-produk ini dibuat dengan good cause, jadi ada kebaikan di balik produk-produk ini, dan juga sambil mempromosikan kebudayaan lokal setempat. Jadi sesuai dengan pilar Du Anyam, yaitu pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan, dan juga untuk promosi budaya, dengan kita menceritakan bahan yang digunakan di dalam produk ini, siapa yang membuat, dampak apa yang kita berikan, kita juga menyebarkan kebaikan bersama-sama dengan para pengguna daripada produk kita. Oke, luar biasa banget ya. Jadi diangkatnya dari awal, dari visi misinya diturunin juga ke produknya dan cara ngemas ceritanya. Jadi kalau misalnya sekarang kan banyak banget brand yang mungkin tertarik ke sana. Tapi mereka itu mungkin ada masalah ada problem di bisnis modelnya. Menurut kakak nih, gimana sih cara handle masalah-masalah yang mungkin muncul saat memiliki brand bisnis model yang kurang lebih sama nih? Ya, I think tantangan dalam menjalankan bisnis itu selalu ada, dan setiap tahapan bisnisnya itu pasti memiliki tantangan yang berbeda. Contoh misalnya ketika Du Anyam baru dibangun tahun 2014,
tantangan kita adalah tantangan dalam berkomunikasi dengan komunitas. Artinya, misalnya kita mau mengajak ibu-ibu untuk bergabung membuat produk-produk anyaman untuk duanyam. Ya, membangun kepercayaan dengan komunitas menjadi sebuah tantangan. Ketika bisnisnya mulai berkembang, kita mulai menghadapi tantangan bagaimana menyeimbangkan demand dengan supply. Ya, karena dengan produk-produk yang memang sudah biasa dibuat oleh ibu-ibu, tetapi dengan inkonsistensi dari segi ukuran, dari segi kualitas, itu menjadi tantangan besar. Karena ketika kita berjualan dengan skala yang lebih besar, dengan kompetisi yang lebih ketat, kita harus benar-benar memperhatikan produk-produk yang dibuat. Dan itu harus memenuhi standar kualitas. Kenapa seperti itu? Kami juga bukan brand yang ingin membangun produk karena kasihan, ya udah bantuin deh ibu-ibu kita beli 1 produk, 2 produk. Tetapi Duanyam itu memiliki visi untuk membangun brand yang memang sustainable. Produknya harus bagus untuk kita bisa bertahan, untuk bisa sustain. Ketika produknya bagus, diminati oleh banyak orang, maka banyak orang yang akan membeli produk kita. Dengan orang membeli banyak produk kita, maka dampak sosial yang kita akan berikan kepada ibu-ibu itu juga menjadi lebih berkelanjutan. Nah, hal lain yang memang kita lakukan juga adalah sebagai komitmen kita sebagai social enterprise. Setiap tahun Duanyam itu merilis impact report. Jadi kita memberikan laporan dampak yang memang kita publish secara publik, bisa diakses di dalam website kita, yang dimana itu menjadi good governance dari Duanyam sendiri dan pertanggungjawaban kita kepada seluruh klien, customers, stakeholders kita yang memang menggunakan produk-produk Duanyam. Jadi kalau dilihat ada sedikit Pak di dalam produk Duanyam itu ada label Duanyamnya. Ya, ini juga melalui fase ya. Jadi di awal kita tidak pakai label Duanyam, tapi sekarang harus ada label Duanyamnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya produk-produk yang dinikmati oleh pengguna kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ada label Duanyamnya, ada dampak sosial yang memang bisa diceritakan kembali gitu. Oke, keren banget ya. Jadi misalnya kalau kalian memang tertarik banget sama bisnis yang serupa, ketika kalian menentukan DNA dari bisnis tersebut, kalian tuh harus benar-benar mempertanggungjawabkannya. Mempertanggungjawabkan tidak hanya dalam bentuk etika saja, tapi harus dibawa ke dalam impact report. Kenapa? Karena kepercayaan itu dibangun dari sesuatu yang kecil banget. Pertama mungkin ada yang dibuktikan dari action, tapi pelan-pelan dan maju ke depannya kalian tuh harus bentuk dalam bentuk kayak report. Nah, report itu akan menjadi seperti pertanggungjawaban yang lebih luas lagi, sehingga banyak orang yang juga bisa baca dan juga memahami seberapa jauh sih impact yang udah dibuat. Oke, luar biasa sekali ya. Udah jelas dari awal di episode kali ini kita membahas tentang produknya. Benar-benar produk-produk dari Duanyam. Itu terakhir nih, masih ingat nggak total produk yang sudah dibuat selama Duanyam aktif dari awal dibuka sampai dengan saat ini? Berapa? Kita nggak menghitung dengan pasti, tapi mungkin kurang lebih udah 500 ribuan produk. 500 ribu. Luar biasa. Oke, jadi memang ini memang perlu banget ya buat teman-teman yang kalian lagi nonton. Tentunya saya yakin kalian semua mungkin terinspirasi, kalian semua juga mungkin tertrigger juga bagaimana kalian ingin membuat produk-produk yang mungkin mirip, dan memang masih banyak sekali cara-cara atau banyak sekali kalau kita bilang itu kesempatan ya untuk membuat produk serupa. Namun yang saya tangkap adalah bagaimana kita mendapatkan atau membuat sebuah karya yang original di sini. Karya original dari kalau saya bilang juga ada suntikan jiwa atau immersion of soul ya. Jadi gimana produk itu bukan cuma sekedar bagus, tapi ada background atau ada jiwa yang dimasukkan ke dalam produk ini. Luar biasa sekali, Camelia sudah mau berbagi semua insight tentang produk-produk dari Duanyam. Saya yakin kalau kita mau bahas satu persatu lebih tentang produk-produk Duanyam yang lainnya, satu hari nggak nyampe. Kira-kira mungkin perlu 1 minggu untuk dibahas. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi nonton, pasti kalian punya pertanyaan juga, langsung aja drop di kolom komentar. Kalian tanya boleh sepuasnya, dan pertanyaan ini akan langsung kita forward ke Kak Melia. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kita akan forward dan jawabannya akan kita langsung jawab di
kolom komentar juga. Buat teman-teman, yuk sekarang mulai bertanya. Kalian pasti punya pertanyaan-pertanyaan. Dan buat teman-teman yang lainnya lagi, sekali lagi terima kasih sudah support channel podcast Unboxing by Universitas Ciputra Jakarta. Jangan lupa like, jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, dan juga bagikan, share semuanya ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang produk dari Duanyam ini, karena Duanyam ini adalah brand yang sudah go internasional, dan saya yakin kalian juga ingin punya produk atau brand seperti Duanyam. Thank you sampai dengan saat ini. Thank you Camelia, thank you Bu Windy sudah hadir di episode kedua. Ini adalah episode terakhir podcast unboxing dengan Duanyam, dan hopefully kita akan ketemu dengan gaya-gaya atau dengan narasumber keren kece lainnya, dan stay positive. Thanks for watching dan sampai jumpa.